Kegiatan yang berhubungan dengan suhu sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah teman-teman pernah pergi berpiknik? Salah satu barang yang dibawa saat berpiknik adalah termos. Teman-teman sering membawa minuman atau air hangat di dalam termos. Walaupun setelah berjam-jam, minuman yang ada di dalam termos tetap hangat, bukan? Mengapa ya bisa seperti itu? Kemudian, pada saat kita menyimpan makanan di lemari pendingin, makanan yang kita simpan menjadi lebih awet. Mengapa ya bisa begitu? Nah, sejumlah cerita tersebut menunjukkan betapa seringnya kita mendapati istilah suhu dalam kehidupan sehari-hari. Tampak jelas bahwa suhu adalah besaran fisika yang sangat penting dalam kehidupan kita maupun dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka, sangatlah penting bagi kita semua untuk mempelajari suhu secara ilmiah dengan lebih baik. Jadi, marilah kita mempelajari suhu secara lebih ilmiah pada video ini. Simak penjelasannya ya. Tabik pun, pergi ke Lampung naik kereta, tidak lupa membawa mangga. Perkenalkan, nama saya Nazolovelia yang bersekolah di SMA Negeri 2. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kalor. Yuk, ikuti aku untuk tahu lebih dalam ya. Dalam bab ini, kita akan pelajari salah satu besaran fisika yang sangat penting, yaitu suhu. Kita akan membahas bagaimana mendefinisikan suhu, apa satuan-satuan suhu yang umum digunakan di dunia, dan apa peranan suhu dalam kehidupan kita sehari-hari. Suhu adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan. Tubuh kita dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin. Ketika menyentuh es, otak memberikan informasi rasa dingin. Ketika berada di terik matahari, otak memberikan informasi rasa panas. Dengan demikian, suhu adalah ukuran derajat panas suatu benda. Selanjutnya, banyak skala suhu yang telah diusulkan para ahli. Di antaranya yang pertama ada skala Reaumur, yang kedua ada skala Celcius, ketiga skala Fahrenheit, dan yang terakhir ada skala Kelvin. Pada saat menetapkan skala suhu, maka orang perlu menentukan dua peristiwa di mana suhunya ditetapkan terlebih dahulu. Dua peristiwa yang sering digunakan sebagai acuan adalah peleburan es pada tekanan 1 atmosfer dan air mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Suhu peleburan es pada tekanan 1 atmosfer sering disebut titik acuan bawah, dan suhu didih pada tekanan 1 atmosfer sering disebut titik acuan atas. Skala suhu Reaumur ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai suhu 0 derajat. Yang kedua, suhu air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer diterapkan sebagai suhu 80. Jadi, ketika kita memanaskan es yang sedang melebur sehingga menjadi air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer di udara terbuka, maka kita menaikkan suhu sebesar 80 derajat skala Reaumur. Cara penetapan skala suhu Celcius tidak beda jauh dengan cara penentuan skala suhu Reaumur. Skala suhu Celcius ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai suhu 0 derajat. Yang kedua, suhu air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer diterapkan sebagai suhu 100. Jadi, ketika kita memanaskan es yang sedang melebur sehingga menjadi air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer, kita menaikkan suhu sebesar 100 derajat skala Celcius. Penetapan skala suhu Fahrenheit sedikit berbeda dengan penetapan skala Celcius dan Reaumur. Skala suhu Fahrenheit ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai suhu 32 derajat. Yang kedua, suhu air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer diterapkan sebagai suhu 212.
Jadi, ketika kita memanaskan es yang sedang melebur sehingga menjadi air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer, maka kita menaikkan suhu sebesar 212 dikurang 32 sama dengan 180 derajat skala Fahrenheit. Jika suhu zat terus didinginkan, maka zat tersebut akan berubah wujud dari gas menjadi cair, lalu berubah menjadi padat. Jika diturunkan terus-menerus, maka getaran atom-atom dalam zat makin lambat. Ketika diturunkan lagi, maka atom-atom zat tidak bergerak lagi. Untuk semua zat yang ada di dalam alam semesta, didapatkan bahwa suhu ketika semua partikel tidak bergerak lagi sama dengan min 273 derajat Celcius. Skala suhu Kelvin ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, suhu ketika partikel-partikel zat di alam semesta tidak bergerak lagi dipilih sebagai titik acuan bawah. Suhu titik acuan bawah ini diambil sebagai 0 derajat mutlak atau 0 Kelvin. Yang kedua, besar kenaikan suhu untuk tiap kenaikan skala Kelvin sama dengan besar kenaikan suhu untuk tiap kenaikan skala Celcius. Dengan demikian, hubungan antara skala Kelvin dan Celcius adalah skala Kelvin sama dengan skala Celcius ditambah 273. Suhu es murni melebur pada tekanan 1 atmosfer adalah 0 derajat Celcius dan sama dengan 0 ditambah 273 sama dengan 273 Kelvin. Suhu air murni mendidih pada tekanan 1 atmosfer adalah 100 derajat Celcius dan sama dengan 100 ditambah 273 sama dengan 373 Kelvin. Skala Kelvin ditetapkan sebagai skala suhu dalam satuan SI. Dalam konversi antara skala Celcius dan Reaumur, kita gunakan aturan perbandingan matematika yang sederhana berikut ini. Suhu Reaumur min 0 per 80 min 0 sama dengan suhu Celcius min 0 per 100 min 0 atau suhu Reaumur sama dengan 4/5 suhu Celcius. Dalam konversi antara skala Celcius dan Fahrenheit, kita gunakan aturan perbandingan matematika yang sederhana berikut ini. Suhu Celcius min 0 per 100 min 0 sama dengan suhu Fahrenheit min 32 per 212 min 32 atau suhu Fahrenheit sama dengan 9/5 suhu Celcius ditambah 32. Dalam konversi Reaumur dan Fahrenheit, kita gunakan aturan perbandingan matematika yang sederhana berikut. Suhu Reaumur min 0 per 80 min 0 sama dengan suhu Fahrenheit min 32 per 212 min 32 atau suhu Fahrenheit sama dengan 9/4 suhu Reaumur ditambah 32. Dalam konversi Celcius dan Kelvin, kita gunakan aturan perbandingan matematika yang sederhana berikut ini. Suhu Reaumur min 0 per 80 min 0 sama dengan suhu Kelvin min 273 per 373 min 273 atau suhu Celcius sama dengan suhu Kelvin min 273. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Termometer telah dibuat dalam berbagai jenis. Jangkauan pengukuran satu termometer dengan termometer lainnya berbeda, sesuai dengan di mana termometer itu akan digunakan. Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh hanya berjangkauan sekitar 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Dalam percobaan sederhana di laboratorium sekolah, suhu yang sering digunakan biasanya antara 0 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Dalam beberapa industri, suhu yang harus diukur bisa mencapai 2000 derajat Celcius dan bisa serendah negatif 100 derajat Celcius. Untuk kebutuhan ini diperlukan termometer jenis lain lagi. Dalam beberapa laboratorium penelitian besar, para ahli sering mendinginkan benda hingga suhu mendekati 0 Kelvin. Untuk keperluan ini digunakan termometer jenis lain lagi. Warna suhu merepresentasikan penampakan visual cahaya. Warna suhu berkaitan dengan peristiwa radiasi benda. Jika benda dipanaskan, maka warnanya akan berubah. Pada suhu rendah, warnanya merah, dan pada suhu tinggi, warnanya berubah menjadi biru. Di tempat pandai besi, warna besi yang dibakar berubah dari merah menjadi biru ketika suhu makin tinggi. Kaitan antara warna dan suhu benda inilah yang melahirkan konsep warna suhu.
Bakteri bisa tumbuh pada makanan yang disimpan. Laju pertumbuhan bakteri bergantung pada suhu penyimpanan makanan tersebut. Bakteri dapat berkembang pada suhu antara 5 derajat Celcius hingga 65 derajat Celcius. Perkembangan tercepat bakteri berlangsung pada suhu 37 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 5 derajat Celcius, bakteri tidak dapat berkembang. Pada suhu di atas 65 derajat Celcius, bakteri mati. Suhu antara 5 derajat Celcius hingga 65 derajat Celcius disebut daerah berbahaya karena memungkinkan bakteri tumbuh. Jadi, kalian harus hati-hati ketika menyimpan makanan. Hindari penyimpanan pada suhu sekitar 30 derajat Celcius. Agar bakteri tidak tumbuh, maka kulkas harus diset pada suhu di bawah 5 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep energi kalor dan perubahan sifat zat ketika menyerap atau melepas kalor. Mari kita mulai dengan memperhatikan peristiwa atau fenomena berikut ini. Yang pertama, misalkan kita menyentuh dua benda, di mana satu benda memiliki suhu tinggi dan benda lainnya memiliki suhu rendah. Jika ditunggu cukup lama, maka akan kita amati A. Benda yang bersuhu rendah akan mengalami kenaikan suhu. B. Benda yang bersuhu tinggi akan mengalami penurunan suhu. 2. Jika kita tempatkan air dingin di atas kompor yang menyala, maka suhu air lama-kelamaan akan naik dan pada akhirnya mendidih pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. 3. Jika air hangat dimasukkan dalam bagian pembeku freezer, maka lama-kelamaan suhu air menurun. Jika dibiarkan terus-menerus, maka air membeku menjadi es. Untuk menjelaskan tiga peristiwa tersebut secara ilmiah, para ahli fisika memperkenalkan satu jenis energi yang bernama kalor. Energi kalor tersebutlah yang mempengaruhi suhu benda. Energi kalor dapat berpindah dari satu benda ke benda lain. Hubungan kalor dengan suhu benda adalah: yang pertama, makin besar energi kalor yang dimiliki benda, maka makin tinggi suhu benda. Yang kedua, energi kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Dengan konsep energi kalor ini, mari kita jelaskan tiga peristiwa tadi. Pada peristiwa pertama, terjadi perpindahan energi kalor dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu yang rendah. Benda yang semula bersuhu rendah mengalami pertambahan energi kalor, sehingga suhunya meningkat. Benda yang semula bersuhu tinggi mengalami pengurangan energi kalor, sehingga suhunya menurun. Pada peristiwa 2, energi kalor berpindah dari api kompor ke panci dan air. Akibatnya, suhu air bertambah. Suhu api tidak berkurang karena terjadi produksi kalor terus-menerus melalui pembakaran gas. Pada peristiwa 3, energi kalor berpindah dari air ke kulkas karena suhu freezer kulkas sangat rendah. Akibatnya, suhu air dalam gelas terus-menerus menurun. Suhu freezer tidak naik karena terjadi penyedotan kalor keluar oleh bagian pendingin kulkas. Para ahli telah sepakat bahwa satuan energi kalor adalah kalori. Definisi yang telah disepakati untuk satu kalori adalah: 1 kalori sama dengan energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air murni sebesar 1 derajat Celcius. Satuan energi dalam sistem SI adalah joule. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana hubungan antara kalori dan joule? 1 kalori sama dengan 4,184 joule. 1. Kalor dapat mengubah suhu benda. Ketika suatu benda menyerap kalor, maka suhu benda akan meningkat. Meningkatnya suhu disebabkan getaran atom benda makin kencang. Contoh, masukkan air dingin dalam panci, lalu letakkan dalam kompor menyala, maka lama-kelamaan suhu air dalam panci meningkat. 2. Kalor dapat mengubah wujud zat. Zat dapat berada dalam wujud padat, cair, dan gas. Contohnya, pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, air berada dalam wujud padat atau es. Antara 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius berada dalam wujud cair. Dan di atas 100 derajat Celcius berada dalam wujud gas atau uap air. Saat kita memanaskan berbagai macam benda di atas kompor yang sama selama selang waktu yang sama, maka kita akan amati bahwa kenaikan suhu benda tersebut secara umum tidak sama. Untuk membedakan satu benda dengan yang benda lain berdasarkan berapa besar perubahan suhu apabila diberi energi kalor, maka kita definisikan suatu besaran yang dinamakan kapasitas kalor.
Besaran tersebut memiliki rumus C sama dengan Q per delta T dengan keterangan C adalah kapasitas kalor, Q adalah jumlah kalor yang diberikan atau ditarik dari benda tersebut, dan delta T adalah perubahan suhu benda. Satuan Q adalah kalori atau joule, satuan T adalah derajat Celcius atau Kelvin. Jadi, satuan kapasitas kalor dapat berupa kalori per derajat Celcius atau joule per derajat Celcius, atau kalori per Kelvin atau joule per Kelvin. Persamaan tersebut jelas mengatakan bahwa A. Jika kapasitas kalor sebuah benda bernilai besar, maka diperlukan kalor yang banyak untuk mengubah suhu benda. B. Sebaliknya, jika kapasitas kalor sebuah benda bernilai kecil, maka cukup diperlukan kalor sedikit untuk mengubah suhu benda. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air sebesar 1 derajat Celcius merupakan definisi kapasitas kalor. Jadi, kita simpulkan A. Kapasitas kalor suatu zat makin besar jika massa zat makin besar. B. Kapasitas kalor suatu zat bukan merupakan besaran yang khas. C. Zat yang sama memiliki kapasitas kalor yang berbeda jika massanya berbeda. D. Zat yang berbeda dapat memiliki kapasitas kalor yang sama jika memiliki perbandingan massa tertentu. Perbandingan kapasitas kalor dan massa merupakan sifat khas suatu zat. Besaran ini kita namai kalor jenis dan dihitung dengan persamaan kalor jenis sama dengan kapasitas kalor dibagi massa, dengan keterangannya adalah C adalah kalor jenis. Satuan kalor jenis adalah kalori per kilogram derajat Celcius atau joule per kilogram derajat Celcius, atau kalori per kilogram Kelvin atau joule per kilogram Kelvin. Ketika benda menyerap atau melepas kalor, maka besar kalor dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan C dikali delta T. Jika kita belum mengetahui nilai kapasitas kalor C, maka kita hitung kapasitas kalor dengan rumus kapasitas kalor sama dengan massa dikali kalor jenis. Menurut teori DBY, pada suhu sangat rendah, kalor jenis zat padat bukan logam merupakan jenis fungsi pangkat 3 suhu, atau suhu dinyatakan dalam satuan Kelvin, atau kalor jenis sama dengan A dikali T pangkat 3, dengan A adalah konstan. Untuk material logam ini, kalor jenis sebagai fungsi suhu memenuhi persamaan kalor jenis sama dengan gamma dikali T ditambah A dikali T pangkat 3, dengan gamma adalah konstanta. Suku pertama merupakan sumbangan elektron bebas, dan suku kedua merupakan sumbangan getaran atom. Berapa jumlah kalor yang diperlukan untuk melebur zat padat menjadi zat cair? Jumlah kalor tersebut bergantung pada massa zat yang akan dilebur serta jenis zat. Besar kalor yang diperlukan memenuhi persamaan Q sama dengan M dikali L, dengan M adalah massa zat yang dilebur dan L disebut kalor lebur. Zat yang berbeda memiliki nilai L yang berbeda. Nilai L ditentukan oleh kekuatan gaya tarik antar atom penyusun zat padat tersebut. Pada dasarnya, peleburan adalah pelepasan ikatan antar atom-atom penyusun zat padat menjadi ikatan atom-atom dalam wujud cair. Makin kuat ikatan antar atom dalam zat padat, maka makin tinggi kalor yang diperlukan untuk melebur zat tersebut. Kalor yang diperlukan untuk meleburkan lilin atau mentega sangat kecil. Sebaliknya, kalor yang diperlukan untuk meleburkan besi atau baja sangat besar. Kalor lebur material ukuran nanometer. Secara umum, titik lebur material menurun dengan mengecilnya ukuran, khususnya ketika ukuran sudah dalam rentang beberapa nanometer. Rumus yang paling sederhana yang menghubungkan antara titik lebur dan ukuran material atau material dianggap berbentuk bola dengan diameter D adalah TLR sama dengan TL tak hingga dalam kurung 1 min A per D, dengan keterangan TLD adalah titik lebur material yang berjari-jari D dan TL tak hingga adalah titik lebur material dalam ukuran besar. A adalah konstanta. Jika air yang bersuhu 100 derajat Celcius diberi kalor terus-menerus, maka suhunya tidak berubah, yaitu tetap 100 derajat Celcius. Yang terjadi adalah volume air makin sedikit. Ini berarti air mengalami penguapan. Kalor yang diperlukan untuk mengubah zat cair menjadi gas seluruhnya atau menguapkan memenuhi persamaan
Q sama dengan M dikali U dengan keterangan M adalah massa zat dan U disebut sebagai kalor uap. Tampak bahwa rumus untuk kalor uap sama dengan rumus untuk kalor lebur. Kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Perpindahan kalor berhenti ketika suhu kedua benda sudah sama. Kondisi ketika dua benda memiliki suhu sama disebut kesetimbangan panas atau kesetimbangan termal. Ada 3 cara perpindahan kalor antar benda, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain melalui benda. Tetapi selama kalor berpindah tidak ada bagian benda maupun atom atau molekul penyusun benda yang ikut berpindah. Perpindahan kalor secara konduksi ditemukan di zat padat. Contohnya, ketika salah satu ujung besi dipanaskan, maka ujung lainnya akan ikut panas. Ini diakibatkan adanya kalor yang berpindah dari ujung dipanaskan ke ujung yang dingin. Di sini tidak ada bagian besi yang berpindah. Ketika bagian dasar panci dipanaskan, maka bagian atas atau ujung panci ikut panas. Ini terjadi karena perpindahan kalor dari bagian dasar panci ke bagian lainnya. Tidak ada bagian panci yang bergerak. Cepat perambatan kalor dalam zat padat berbeda untuk zat yang berbeda. Ada zat yang sangat mudah memindahkan kalor dan ada yang sangat sulit. Zat yang mudah memindahkan kalor contohnya besi, tembaga, aluminium. Zat semacam ini disebut juga konduktor kalor. Umumnya konduktor kalor juga merupakan konduktor listrik. Artinya jika zat mudah menghantar kalor maka zat tersebut juga mudah menghantar listrik. Contoh zat yang sulit menghantar kalor adalah kaca, karet, kayu, batu. Zat yang sulit menghantar kalor juga disebut isolator kalor. Ukuran kemampuan zat menghantar kalor dikenal dengan konduktivitas panas. Laju konduksi kalor dalam bahan memenuhi persamaan Q sama dengan K dikali A, suhu tinggi dikurang suhu rendah dibagi L dikali D dengan keterangan Q adalah kalor yang dirambat per detik. Suhu tinggi adalah suhu satu ujung benda. Suhu rendah adalah suhu ujung benda yang lain. L adalah panjang benda, A adalah luas penampang benda, dan K disebut konduktivitas panas. Cara kedua, perambatan kalor adalah konveksi. Pada cara ini, kalor merambat karena perpindahan molekul atau atom penyusun benda. Ketika satu bagian benda menerima kalor, maka atom-atom penyusunnya bergerak lebih cepat. Akibatnya, atom-atom tersebut terdorong atau berpindah ke lokasi di mana atom-atom masih bergerak lambat. Perpindahan atom yang telah bergerak cepat membawa energi kalor. Konveksi hanya terjadi di dalam benda yang memiliki atom atau molekul yang dapat bergerak bebas. Benda seperti ini adalah fluida yang terdiri dari zat cair dan gas. Fenomena konveksi berperan sangat penting dalam kehidupan manusia. Aliran udara atau angin adalah peristiwa konveksi. Udara di tempat yang bersuhu tinggi mengalami penurunan massa jenis akibat pemuaian volume sehingga mengalir ke atas. Tempat kosong yang ditinggalkan akan diisi oleh udara dingin yang memiliki massa lebih kecil dari atas samping yang memiliki massa jenis lebih besar, sehingga terjadi angin arah mendatar. Bentuk ketiga perpindahan kalor adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui medium. Ruang antara matahari dan bumi kebanyakan hampa, tetapi panas matahari dapat mencapai bumi. Ini salah satu bukti bahwa kalor dapat merambat tanpa perlu medium. Lalu, mengapa panas bisa merambat secara radiasi? Jawabannya adalah panas tersebut dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Setiap benda memancarkan gelombang elektromagnetik. Energi gelombang yang dipancarkan makin besar jika suhu benda makin tinggi. Salah satu komponen gelombang yang dipancarkan tersebut adalah gelombang inframerah yang membawa sifat panas. Makin tinggi suhu benda, maka makin banyak pula energi gelombang inframerah yang dipancarkan, sehingga makin panas benda tersebut terasa pada jarak tertentu. Setelah mengetahui sejumlah sifat kalor, maka para ahli memikirkan pemanfaatannya bagi manusia. Berikut ini akan dijelaskan sejumlah pemanfaatan yang kita ketahui selama ini.
Cairan radiator digunakan pada kendaraan untuk mendinginkan mesin. Cairan ini berfungsi untuk menyerap panas dari mesin dan melepas panas ke udara. Dengan cara seperti ini, maka mesin kendaraan tidak terlampau panas. Prinsip kerja radiator adalah air disirkulasi antara radiator dan mesin kendaraan. Cairan dari bagian radiator mengalir ke mesin yang memiliki suhu tinggi, sehingga menyerap sebagian kalor mesin tersebut. Akibatnya, suhu air meningkat dan suhu mesin turun. Air yang sudah panas mengalir kembali ke bagian radiator. Ketika mobil sedang bergerak, maka bagian radiator akan tertiup oleh angin yang memiliki suhu rendah, sehingga kalor dalam air yang baru sampai ke radiator dilepas ke udara. Suhu air menjadi turun. Selanjutnya, air tersebut mengalir kembali ke mesin dan menyerap kembali kalor dari mesin. Begitu sampai ke radiator, maka panas kembali dilepas ke udara. Radiator memiliki bentuk seperti sekarang untuk memudahkan pelepasan panas ke udara. Penyulingan air adalah proses mendapatkan air murni dari air yang bercampur dengan komponen lain atau mengandung bahan terlarut di dalamnya. Contohnya adalah mendapatkan air murni dari air garam. Air yang mengandung bahan lain tersebut dipanaskan pada suhu sekitar 100 derajat Celcius sehingga molekul-molekul air menguap. Molekul-molekul zat lain tetap tertinggal di dalam campuran. Air mengalami perubahan dari fase cair ke fase gas. Uap air yang dihasilkan dialirkan melalui pipa yang memiliki suhu lebih rendah, sehingga mengalami kondensasi menjadi air murni. Nah, pipa ini biasanya dialiri air dingin di sisi luarnya, sehingga tidak ikut panas saat dilewati uap air. Air murni yang dihasilkan menetas masuk ke dalam penampung, sehingga dalam waktu yang cukup lama diperoleh air murni yang banyak. Garam dibuat dengan menjemur air laut. Di dalam air laut terlarut zat-zat pembentuk garam seperti NaCl. Air laut sendiri tidak dapat langsung diubah menjadi garam karena konsentrasi zat terlarut masih rendah. Garam hanya bisa terbentuk jika konsentrasi zat terlarut dalam air laut sangat tinggi. Untuk mencapai konsentrasi tinggi tersebut, maka air laut perlu diuapkan dengan cara menjemur di tempat penampungan. Lama-kelamaan jumlah air makin sedikit, sehingga konsentrasi zat terlarut makin tinggi. Pada konsentrasi yang sangat tinggi, setelah penguapan yang lama, tiba-tiba terbentuk kristal garam. Jadi, dalam proses pembuatan garam, terjadi perubahan wujud zat cair menjadi uap air akibat penyerapan kalor dari matahari. Setrika memanfaatkan sifat konduksi logam yang digunakan untuk membuat dasar setrika. Karena alas setrika dibuat dari konduktor panas, maka sisi bawah alas juga akan panas dan siap untuk digunakan untuk melicinkan pakaian. Desain termos adalah air ditempatkan dalam tabung kaca. Di sisi luar tabung kaca dibuat ruang hampa, dan di sisi luar ruang hampa digunakan logam untuk menghasilkan kekuatan. Karena antara tabung kaca, tempat penyimpan air, dan dinding logam terdapat ruang hampa, maka panas dari tabung kaca tidak dapat merambat ke dinding luar yang terbuat dari logam. Akibatnya, panas air akan bertahan lama. Sandal yang sering dijumpai di hotel dibuat dari bahan yang sangat sederhana. Bahan utamanya adalah kain. Kain termasuk bahan yang sulit dilewati kalor. Sandal tersebut digunakan untuk melindungi kaki dari dinginnya lantai. Fungsi jaket sebenarnya mirip dengan sandal, yaitu menghindari perpindahan panas dari tubuh ke udara di luar. Jadi, bahan utama jaket adalah material isolator panas. Pada saat udara dingin, panas tubuh disekat oleh jaket, sehingga suhu tubuh tidak terlalu jauh turun. Ketika kita memasak, bagian logam seperti penggorengan akan bersentuhan dengan api atau makanan panas lainnya. Agar benda tersebut tetap dapat dipegang, maka pegangan harus tetap dingin. Oleh karena itu, material pembuatnya haruslah isolator panas. Kebanyakan bahan untuk pegangan alat masak adalah plastik atau kayu. Jika dilihat pada motherboard komputer, maka ada IC prosesor yang ada dalam motherboard tersebut ditutupi logam aluminium. Komputer dirancang sedemikian rupa sehingga panas yang dihasilkan prosesor dapat segera dibuang ke udara. Salah satu alat untuk membuang panas tersebut adalah aluminium yang ditempelkan pada permukaan prosesor. Ketika terjadi pemanasan pada prosesor, maka panas dapat segera mengalir ke aluminium. Aluminium tersebut termasuk konduktor panas yang baik sehingga panas prosesor dapat segera berpindah ke aluminium.
Fenomena lain yang berkaitan langsung dengan suhu adalah pemuaian termal. Tiap benda yang dipanaskan selalu memuai. Memuai artinya ukurannya membesar, baik ukuran panjang, lebar, tinggi, luas, maupun volume. Contoh peristiwa pemuaian yang paling sering kita amati adalah naiknya kolom zat cair dalam termometer. Pada suhu yang lebih tinggi, kenaikan kolom air raksa dalam termometer lebih besar. Pada suhu yang lebih tinggi, volume zat cair dalam termometer bertambah, sehingga terdesak sepanjang kolom. Jika benda mengalami kenaikan suhu, maka panjang benda bertambah. Pengukuran yang dilakukan secara teliti pada sejumlah benda padat menunjukkan bahwa perubahan panjang sebanding dengan panjang mula-mula dikali perubahan suhu. Jika dinyatakan dalam rumus matematika, maka pengamatan tersebut dapat ditulis dalam rumus delta L alfa dikali L0 dikali delta T, dengan delta L adalah perubahan panjang, L0 adalah panjang mula-mula, T adalah perubahan suhu, T0 adalah suhu awal, dan T adalah suhu akhir. Di samping mengalami perubahan panjang, benda juga mengalami perubahan luas. Jika mengalami perubahan suhu, pengukuran yang sangat teliti juga menunjukkan bahwa perubahan luas sebanding dengan luas mula-mula dikali perubahan suhu. Secara matematika dapat ditulis delta A dikali alfa dikali A0 dikali delta T, dengan delta A adalah perubahan luas, A0 adalah luas mula-mula, dan delta T adalah perubahan suhu. Benda juga mengalami perubahan volume jika mengalami perubahan suhu. Pengukuran yang sangat teliti juga menunjukkan bahwa perubahan volume sebanding dengan volume mula-mula dikali perubahan suhu. Secara matematika dapat ditulis delta V dikali alfa dikali V0 dikali delta T, dengan delta V adalah perubahan volume, V0 adalah volume mula-mula, dan delta T adalah perubahan suhu. Dari 3 persamaan pemuaian di atas, kita peroleh 3 persamaan berikut ini. Yang pertama, persamaan pemuaian panjang adalah delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Yang kedua, persamaan pemuaian luas, delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta A, dan yang terakhir adalah persamaan pemuaian volume adalah delta V sama dengan gamma dikali V0 dikali delta T. Dengan adanya pemuaian tersebut, maka panjang, luas, dan volume benda akibat perubahan suhu adalah L sama dengan L0 ditambah delta L, A sama dengan A0 ditambah delta A, dan V sama dengan V0 ditambah delta V. Koefisien pemuaian luas dapat diperoleh dari nilai koefisien pemuaian panjang. Misalkan panjang dan lebar benda mula-mula adalah P dan L, luas mula-mula benda adalah A0. Ketika mengalami perubahan suhu sebesar delta T, maka panjang dan lebar menjadi P ditambah alfa dikali P dikali delta T, dan lebarnya menjadi L ditambah alfa dikali L dikali delta T. Dengan demikian, luas benda menjadi A sama dengan dalam kurung P ditambah alfa dikali P dikali delta T, tutup kurung, dikali lagi L ditambah alfa dikali L dikali delta T, sama dengan PL ditambah 2 dikali alfa dikali P kali L dikali delta T ditambah alfa kuadrat dikali PL dikali delta T kuadrat. Koefisien pemuaian panjang adalah konstanta yang sangat kecil dibandingkan dengan 1. Maka kuadrat dari konstanta muai panjang menjadi jauh lebih kecil lagi. Dengan demikian, suku ketiga di ruas kanan persamaan dapat diabaikan terhadap suku pertama dan kedua. Kita akhirnya mendapatkan aproksimasi A sama dengan P dikali L ditambah 2 dikali alfa PL delta T sama dengan A0 ditambah 2 dikali alfa dikali A0 dikali delta T. Apabila hubungan ini dibandingkan dengan persamaan pemuaian volume, maka kita dapatkan hubungan berikut ini. Beta sama dengan 2 alfa. Dengan mudah dapat kalian buktikan hubungan antara koefisien muai panjang dan volume adalah gamma sama dengan 3 alfa. Jari-jari lingkaran memuai menurut persamaan muai panjang dengan persamaan sebagai berikut. Delta R sama dengan setengah beta R0 dikali delta T sama dengan alfa dikali R0 dikali delta T. Jari-jari dalam maupun jari-jari luar bahan mengalami pemuaian seperti pemuaian panjang dengan persamaan sebagai berikut.
2 pi delta R sama dengan alfa dikali 2 pi R0 dikali delta T, atau delta R sama dengan alfa dikali R0 dikali delta T. Semua zat disusun oleh atom-atom. Pada zat padat dan zat cair, atom diikat oleh gaya atomik atau gaya antaratom sehingga dapat berkumpul. Pada saat bersamaan, atom-atom bergetar di sekitar posisi kesetimbangan. Misalnya pada suhu T0, jarak rata-rata antar atom adalah alfa 0. Ketika suhu dinaikkan, getaran atom-atom makin kencang. Getaran ini mulai melawan gaya tarik antar atom, sehingga jarak rata-rata antar atom mengalami penambahan. Pada suhu sembarang T, jarak antar atom menjadi alfa. Gas adalah zat yang paling mudah memuai. Perubahan suhu yang tidak terlampau besar sudah cukup mengubah volume gas secara signifikan. Koefisien muai volume gas adalah gamma sama dengan 1 per T0. Namun, perlu diingat bahwa persamaan ini berlaku kalau perubahan suhu gas tidak terlampau jauh dari T0 atau perubahan suhu jauh lebih kecil daripada T0. Termometer jenis lama yang masih menggunakan kolom zat cair memanfaatkan fenomena pemuaian zat cair. Misalkan, luas penampang kolom yang diisi zat cair adalah A, dan volume total zat cair dalam termometer atau volume dalam wadah dan yang berada di dalam kolom pada suhu T0 adalah V0. Ketika suhu berubah menjadi T, maka pertambahan volume zat cair dalam termometer adalah delta V sama dengan gamma dikali V0 dikali T min T0. Pertambahan volume ini seluruhnya akan mengisi kolom kaca. Karena luas penampang kolom adalah A, maka tinggi kenaikan permukaan zat cair dalam kolom memenuhi delta V sama dengan A dikali H, atau H sama dengan delta V per A, atau H sama dengan gamma dikali V0 per A dikali T min T0. Misalkan kita tetapkan suhu 0 derajat Celcius sebagai suhu referensi dan V0 adalah volume pada suhu 0 derajat Celcius, maka ketinggian kolom zat cair dalam termometer memenuhi H sama dengan gamma dikali V0 per A dikali T. Tampak dari persamaan tersebut, ketinggian kolom zat cair dalam termometer merupakan fungsi linier dari suhu. Artinya, jika suhu naik 2 kali lipat, maka ketinggian kolom juga naik 2 kali lipat. Bimetal artinya 2 buah logam yang ditempelkan. Logam yang ditempelkan memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Prinsip kerja bimetal adalah logam A dan B memiliki koefisien muai panjang berbeda. Jika logam terpisah atau tidak ditempel, kemudian dipanaskan, maka logam A menjadi lebih panjang daripada logam B. Namun, jika dua logam ditempel kuat lalu dipanaskan, maka gabungan logam melengkung di mana logam A berada di sisi luar karena lebih panjang. Sifat bimetal yang melengkung jika suhu dinaikkan dapat digunakan sebagai saklar pengontrol suhu otomatis. Pemasangan rel kereta api menyisakan celah pada persambungan. Cara ini dilakukan untuk menghindari dorongan antar rel ketika terjadi peningkatan suhu lingkungan akibat pemuaian panjang. Dorongan antar rel dapat menyebabkan rel bengkok apabila celah tersebut tidak ada. Fenomena serupa perlu diperhatikan pada pemasangan beton atau baja pada jembatan. Banyak jembatan dibangun dengan teknologi precast, artinya batang-batang beton dicor di tempat lain. Setelah kering dan kuat diangkut ke tempat pembangunan jembatan. Pada saat pemasangan, antara batang yang satu dengan batang yang lainnya tidak boleh bersentuhan. Harus disediakan celah yang cukup bagi batang untuk memuai sehingga tidak terjadi saling dorong antar ujung. Jika kita melihat kabel transmisi listrik, tampak bahwa kabel tersebut dipasang agak kendor atau menggelantung. Tujuan pemasangan demikian adalah untuk menghindari putusnya kabel ketika suhu turun. Jika suhu turun, maka panjang kabel berkurang. Jika awalnya kabel dipasang terlalu kencang, maka pada saat panjang kabel berkurang akibat suhu turun, tarikan kabel pada tiang makin kencang. Ini dapat menyebabkan kabel putus. Pemasangan seperti ini sangat diperhatikan di daerah yang mengalami musim dingin. Kadang orang ingin memasang benda di dalam bingkai logam. Agar benda terpasang kuat, maka jepitan bingkai logam pada benda tersebut harus sekuat mungkin. Cara penjepitan yang kuat tersebut dapat dicapai jika pada suhu kerja atau suhu operasi bingkai yang telah terpasang, ukuran lubang bingkai sedikit lebih kecil daripada ukuran benda yang dijepit.
Untuk mengukur pemuaian batang logam, kita bisa membuat desain alat ukur pemuaian panjang batang. Perubahan panjang ditentukan berdasarkan perubahan posisi jatuhnya berkas sinar laser pada tembok atau layar yang lokasinya sangat jauh. Karena posisi yang sangat jauh, maka perubahan panjang batang yang kecil menghasilkan perubahan posisi berkas yang cukup besar. Pertambahan panjang batang logam memenuhi persamaan berikut. Delta L sama dengan H1 per L dikali delta Y. Nilai H1 dan L ditentukan dari susunan alat. Nilai Y adalah jarak 2 titik jatuh berkas laser di dinding. Jika jarak dinding cukup jauh, maka Y dapat diukur secara teliti. Dengan demikian, L dapat ditentukan dengan teliti. Untuk menentukan pemuaian zat, kalian perlu semacam pipa kaca yang mengandung kolom dengan jari-jari sangat kecil. Pipa tersebut dihubungkan dengan wadah berisi udara dan disekat sehingga tidak ada gas udara yang bisa keluar masuk. Ukuran wadah harus cukup besar agar naiknya air dalam kolom dapat diamati secara teliti. Koefisien muai volume zat cair dapat dihitung dengan gamma sama dengan SH per V0 dikali delta T. Dengan keterangan H adalah ketinggian naiknya air dalam kolom, V0 adalah volume zat cair pada suhu, S adalah luas penampang kolom pipa, delta T adalah kenaikan suhu, dan gamma adalah koefisien muai volume zat cair. Serupa dengan penentuan pemuaian zat cair, untuk menentukan pemuaian gas, kalian perlu semacam pipa kaca atau selang transparan yang mengandung kolom dengan jari-jari sangat kecil. Pipa atau selang tersebut dihubungkan dengan wadah berisi udara dan disekat, sehingga tidak ada gas udara yang bisa keluar masuk. Koefisien muai volume zat cair dapat dihitung dengan persamaan gamma sama dengan S dikali H per V0 dikali delta T dengan keterangan H adalah ketinggian naiknya air dalam kolom, V0 adalah volume zat cair pada suhu T0, S adalah luas penampang kolom pipa, delta T adalah kenaikan suhu, dan gamma adalah koefisien muai volume zat cair. Jika kita membuat teh atau kopi atau minuman hangat lainnya, mula-mula suhunya cukup tinggi dan kita belum berani untuk meminumnya. Minuman tersebut dibiarkan beberapa saat dalam keadaan terbuka, baru bisa kita minum. Dengan demikian, terjadi penurunan suhu minuman. Kalau kita amati lebih teliti, maka suhu mula-mula turun dengan cepat. Tetapi ketika suhu sudah cukup rendah, suhu turun lebih lambat. Artinya, minuman hanya sebentar berada pada suhu tinggi, tetapi sangat lama berada pada suhu hangat. Suhu minuman tiap saat memenuhi meniup permukaan makanan atau minuman. Jadi, meniup makanan atau minuman adalah mengganti udara panas dengan udara dingin, sehingga selisih suhu makanan atau minuman dengan udara di sekelilingnya tetap tinggi. Ketika kita disodorkan makanan atau minuman yang panas, kita seringkali meniup permukaannya agar cepat dingin. Memang kalau makanan atau minuman dibiarkan begitu saja, maka pendinginan sangat lama. Tetapi, jika ditiup di permukaannya, maka makanan cepat mengalami pendinginan, sehingga cepat bisa disantap atau diminum. Mengapa ya demikian? Agar penurunan suhu makanan atau minuman kembali lebih cepat, maka udara panas di sekeliling makanan atau minuman harus dibuang, dan harus digantikan oleh udara yang lebih dingin. Jadi, udara yang bersuhu T-aksen harus digantikan dengan udara yang bersuhu T0. Nah, inilah yang dilakukan saat meniup permukaan makanan atau minuman. Jadi, meniup makanan atau minuman adalah mengganti udara panas dengan udara dingin, sehingga selisih suhu makanan atau minuman dengan udara di sekelilingnya tetap tinggi. Seperti diketahui, pada ketinggian cruising di atas 38.000 kaki, suhu udara luar sekitar min 55 derajat Celcius. Jadi, kabin harus terus-menerus dipanaskan agar udara di dalamnya tetap nyaman. Suhu kabin pesawat yang nyaman sekitar 24 derajat Celcius. Karena perbedaan suhu yang tinggi antara kabin dan udara luar, maka terjadi pemancaran kalor yang cukup besar dari kabin ke udara luar. Laju pemancaran bergantung pada konduktivitas termal dinding pesawat dan ketebalan dinding pesawat. Andaikan suhu kabin sengaja diset rendah, maka ini sudah masuk teknik dagang. Dengan suhu kabin rendah, maka kalor yang dipancarkan ke udara luar menjadi rendah. Laju pemanasan kabin menjadi kecil dan konsumsi bahan bakar untuk pemanasan kabin menjadi kecil pula. Ini berarti maskapai dapat menghemat biaya bahan bakar.
Petugas pemadam kebakaran kewalahan memadamkan api di lokasi kebakaran karena muncul angin kencang. Sebenarnya, secara fisika, jika terjadi kebakaran pasti muncul angin. Makin besar kebakaran, maka makin besar angin yang muncul. Ketika terjadi kebakaran, suhu udara di lokasi menjadi sangat panas, sehingga udara memuai. Pemuaian menyebabkan massa jenis udara berkurang, sehingga udara terdesak ke atas. Akibatnya, lokasi kebakaran mengalami kekurangan udara, maka udara yang lebih dingin dari semua sisi lokasi datang mengisi. Inilah angin yang muncul saat kebakaran. Udara dalam kamar kos umumnya lebih sumpek dari udara di luar. Mengapa ya seperti itu? Kebanyakan kamar kos hanya memiliki ventilasi udara yang kecil, apalagi kos yang bentuknya minimalis. Ventilasi udara hanya berupa kotak kecil di atas pintu atau jendela. Rasa sumpek terjadi karena konsentrasi oksigen lebih rendah daripada konsentrasi oksigen di luar, dan konsentrasi CO2 lebih tinggi daripada di udara luar akibat pernapasan. Makin besar laju hirupan atau makin banyak penghuni kos, maka konsentrasi akhir oksigen dalam kamar makin kecil. Makin tebal tembok kamar kos, maka konsentrasi akhir oksigen dalam kamar makin kecil. Makin kecil ventilasi, maka konsentrasi akhir juga makin kecil. Pembaung panas pada sejumlah alat elektronika seringkali terbuat dari aluminium bersirip. Mengapa demikian? Laju pembuangan panas berbanding lurus dengan konduktivitas termal, luas permukaan sentuh dengan lingkungan, dan gradien suhu. Untuk menghasilkan luas permukaan sentuh yang besar, yang dapat diwujudkan dengan desain bersirip. Laju pembuangan kalor memenuhi persamaan pendinginan Newton, yaitu delta T sama dengan min alfa dikali T min T0 dikali delta T. Namun, nilai konstanta alfa sebenarnya berbanding lurus dengan luas permukaan kontak, sehingga secara lengkap dapat ditulis sebagai J sama dengan K dikali A dikali T min T0. Tampak bahwa makin besar luas permukaan, maka makin cepat laju pembuangan kalor. Itulah sebabnya pembuangan kalor dibuang bersirip agar luas permukaan kontak dengan udara menjadi besar. Mungkin hampir dari kita semua pernah mengalami kesulitan menulis dengan ballpoint saat tinta tidak keluar. Agar tinta muncul, kita perlu menggesek ballpoint berkali-kali ke kertas, dan terkadang hingga kertas robek. Mengapa ya demikian? Tinta adalah zat cair yang memiliki viskositas cukup tinggi. Zat yang memiliki viskositas tinggi sulit mengalir melewati lubang atau celah kecil. Mata ballpoint terdiri dari silinder luar dan bola. Saat tidak digunakan, bola menekan hingga ujung silinder sehingga celah pada ujung ballpoint tertutup. Jika dipakai untuk menulis, maka ballpoint sedikit tertekan ke dalam sehingga berbentuk celah berbentuk cincin antara silinder dan bola. Disinilah tempat tinta keluar. Jika celah sangat tipis dan viskositas tinta sangat tinggi, maka tinta sulit mengalir melewati celah. Akibatnya kita gagal menulis. Jika ballpoint digesek berkali-kali ke kertas, maka kita memanaskan bola di ujung ballpoint. Pemanasan tersebut menyebabkan tinta di celah ujung ballpoint memanas. Viskositas zat cair sangat sensitif pada suhu. Kenaikan suhu sedikit saja sudah menurunkan viskositas cukup besar. Ada satu makalah yang dipublikasikan di American Journal of Physics tentang stroke panas jika seseorang masuk secara tiba-tiba ke dalam bathtub yang terlalu panas. Ketika orang masuk ke dalam air hangat, maka suhu tubuh mulai naik. Ini berarti jaringan pembuluh darah di permukaan tubuh mengalami dilasi. Darah yang diharapkan mengalami pendinginan ketika mencapai permukaan tubuh malah mengalami sebaliknya, yaitu mengalami pemanasan. Ini berakibat makin naiknya suhu tubuh yang memberi sinyal untuk makin meningkatkan dilasi pembuluh darah di sekitar permukaan tubuh. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga dilasi pembuluh darah mencapai maksimal. Dalam keadaan demikian, tekanan darah menurun dan berkurangnya suplai darah ke organ tubuh lainnya, terutama otak. Jika suplai darah ke otak turun hingga 60%, maka fungsi otak menjadi tidak normal. Kemudian, jika jantung terus bekerja dalam laju yang sangat berat, maka banyak elemen di dalamnya menjadi rusak. Jika suplai darah ke otak di bawah 40% dari kondisi normal, maka terjadi stroke. Jadi, kita telah mempelajari semua subbab yang ada di materi kalor. Nah, apakah teman-teman sudah memahami materi ini? Pasti sudah, bukan? Tampak jelas bahwa suhu adalah besaran fisika yang sangat penting dalam kehidupan kita maupun dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan pemanfaatan kalor. Semoga melalui video ini teman-teman dapat memahami peran kalor, pengaruhnya, konsep perpindahan kalor, dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya fisika, kita bisa mengetahui bahwa banyak contoh dari besaran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fisika ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Mudah bukan memahaminya? Oh iya teman-teman, jangan menjadi orang yang merasa puas dengan apa yang sudah kamu miliki saat ini ya. Yuk, jangan lupa selalu belajar dan banyak baca bukunya.